Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Panarsona dari program studi bisnis digital. NIM saya 231019030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis saya, yaitu laporan analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern. Di sini saya menggunakan eksplorasi dan analisis dataset publik e-commerce. Yang pertama ada pendahuluan, deskripsi dataset yang digunakan. Ini mencakup data-data penjualan untuk 5 jenis produk elektronik tahun 2022. Atribut yang diberikan adalah yang pertama ada produk, jenis barang elektronik yang dijual. Yang kedua ada jumlah terjualnya, banyak unit produk yang terjual sepanjang 2022. Di sini ada ukuran dataset 5 baris plus 1 baris total. Kemudian ada tujuan analisis dan visualisasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi performa penjualan senilai masing produk, memahami distribusi penjualan, serta mengidentifikasi tren atau peluang peningkatan strategi penjualan berdasarkan visualisasi tersebut. Yang kedua ada metodologi. Di sini alat yang saya gunakan yaitu Microsoft Excel, menggunakan mesin pemroses data, eksplorasi, kreatif, dan visualisasi. Kemudian ada langkah eksplorasi dan pembersihan data. Yang pertama, memasukkan ulang data dari gambar ke lembar kerja Excel secara manual. Yang kedua ada saya melewati baris total dalam analisis utama karena itu tidak sebuah bagian dari observasi produk. Yang ketiga ada validasi data untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang, nilai, duplikat, atau input yang salah. Nah, yang ketiga ada visualisasi dan analisis. Visualisasi yang pertama adalah distribusi penjualan produk menggunakan pie chart. Nah, deskripsi visualisasi. Grafik ini memberikan informasi tentang persentase penjualan produk dari produk-produk yang telah dijual. Nah, alasan pemilihan visualisasi ini yaitu diagram lingkaran adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan proporsi komponen dari keseluruhan secara visual. Kemudian ada insight-nya. Di sini yang pertama ada smartphone mendominasi dengan kontribusi 35,5% dari total penjualan. Yang kedua ada tablet menyumbang proporsi terkecil yaitu hanya 8,1%. Kemudian ada interpretasi. Yang pertama, produk dengan kontribusi tertinggi yaitu smartphone menunjukkan potensi pasar yang sangat kuat. Yang kedua ada produk-produk dengan kontribusi rendah memerlukan evaluasi strategi penjualannya. Kemudian ada visualisasi yang kedua yaitu visualisasi bar chart horizontal. Nah, deskripsi visualisasi menampilkan hasil dari jumlah unit yang terjual dari masing-masing produk secara horizontal. Nah, alasan saya memilih bar chart horizontal yaitu sangat mudah digunakan jika ingin membandingkan kategori nama yang relatif panjang namun sangat rapi. Nah, insight-nya di sini ada smartphone merupakan produk dengan penjualan paling tinggi yaitu 220 unit dan tablet produk penjualan yang paling sangat rendah yaitu 50 unit. Kemudian interpretasinya yaitu selisih yang besar antar produk menunjukkan satu perbedaan permintaan yang sangat signifikan. Nah, kemudian ada visualisasi yang ketiga. Visualisasi yang ketiga ini saya menggunakan column chart. Kemudian ada deskripsi visualisasinya, yaitu variasi jumlah penjualan ditunjukkan dengan batang vertikal untuk setiap produk. Nah, alasan saya memilih column chart yaitu memudahkan seseorang untuk melihat perbandingan naik turun antar kategori. Kemudian ada insight-nya. Di sini insight-nya speaker terjual lebih banyak daripada laptop, menunjukkan bahwa potensi yang mungkin
tidak terlihat secara umum. Kemudian ada interpretasinya, yaitu produk yang tidak dianggap paling utama bisa memberikan kontribusi tinggi tergantung pada strategi penjualan. Kemudian ada visualisasi keempat. Visualisasi keempat saya menggunakan line chart. Deskripsi visualisasinya yaitu grafik garis menampilkan suatu pola atau tren pada penjualan ketika produk disusun dengan berdasarkan kategori. Kemudian ada alasan memilihnya, yaitu line chart sangat menekankan suatu perubahan antar titik yang dapat mencerminkan dinamika pada penjualan antar produk. Kemudian ada insight. Penjualan fluktuatif, yaitu smartphone sangat tinggi dan tablet sangat rendah. Kemudian ada interpretasinya, yaitu menunjukkan potensi ketidakseimbangan penawaran produk yang mungkin perlu disesuaikan. Nah, di yang kelima yaitu visualisasi menggunakan heat map. Nah, alasan memilih heat map sangat bagus untuk menangkapkan atau melihat pola secara sekilas dan memberikan visualisasi yang intuitif terhadap data numerik dalam format tabel. Alasan yang keduanya adalah sangat cocok bila jumlah pada kategori sedikit dan ingin dibandingkan secara visual tanpa harus fokus pada suatu nilai angka presisi. Insight. Smartphone telah terlihat sebagai kotak paling gelap. Ini bisa terlihat di smartphone penjualan tertinggi, kemudian ada tablet terlihat paling terang. Kemudian ada interpretasinya. Insight warna sangat membantu pengguna non-teknis untuk cepat memahami mana produk yang unggul atau populer dan mana yang kurang performa. Yang kedua ada heat map, dapat menjadi elemen visual yang kuat dalam dashboard, presentasi atau laporan yang ringkas atau sangat singkat. Yang keempat ada kesimpulan, temuan utama. Yang pertama ada smartphone merupakan produk paling populer dengan kontribusi terbesar terhadap penjualan keseluruhan. Kedua ada tablet, adalah produk penjualan yang paling rendah. Kemudian yang ketiga ada terdapat suatu ketimpangan distribusi penjualan antar suatu produk. Yang keempat ada smartphone dan TV sangat populer atau mendominasi pasar. Kemudian ada rekomendasi. Yang pertama, fokuskan strategi pemasaran yang lebih kuat pada produk yang kurang populer atau produk yang performa rendah seperti tablet dan laptop. Yang ketiga ada melakukan evaluasi keberhasilan promosi pada smartphone dan TV untuk diaplikasikan pada produk lain. Yang ketiga ada pertimbangan optimalisasi portofolio produk berdasarkan kontribusi penjualan. Yang kelima ada lampiran, yaitu dokumentasi atau referensi dataset yang saya gunakan untuk tugas laporan untuk menganalisis dataset ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya.